Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kami Kopi dan Opini, tempatnya orang-orang yang sadar akan berpikir. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini sahabat-sahabat. Beliau ini salah satu senior saya yang menginspirasi saya dalam hidup saya. Karena beliau ini sekarang sudah menjadi abdi masyarakat. Aduh, berat kalau dikatakan abdi masyarakat itu sahabat-sahabat. Ya mungkin kita perkenalan dulu lah, walaupun saya sudah mengenalkan bahwa dia di senior saya, tapi kita belum tahu namanya dan banyak hal-hal yang harus kita dapat dari beliau sahabat-sahabat. Boleh dikenalkan dulu nggak Bang? Oh, boleh. Namanya boleh. siapa, dari Ya. mana, dulu kuliah di mana, sekarang jadi apa gitu Bang? Ya. Oke, kita mulai aja ya. Iya Bang, dirokok dulu Bang ya? Ya, sok, mangga. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Saya adalah teknik elektro ya di Untirta, angkatan 2013. Dan sekarang saya udah jadi alumni, dan saya udah 2 tahun mengabdi di daerah saya. Asal dari Lebak Selatan, paling pelosok, tentunya perbatasan dengan Jawa Barat. Hobi sejauh ini sampai saat ini saya mencari suatu hal yang emang belum saya ketahui. Itu adalah hobi saya. Wih, Ya, itu seperti hobi Bang? Itu hobi saya. Seperti itu, Rega. Kira-kira ada lagi Pak Moderator yang mau tanyain? Ya mungkin kegiatan-kegiatan Abang sehari-hari di Lebak Selatan gitu kan? Iya. Saya itu adalah lulusan dari beasiswa bidik misi, atau yang mana kuliahnya itu dibiayai oleh negara. Dibiayai oleh negara, dan dia itu pajaknya itu dari uang rakyat. Jadi rakyat membayar pajak, kemudian uangnya itu dipakai buat membiayai saya kuliah. Sekalipun emang tidak ada aturan tertulisnya di sana. Cuman saya berpikir bahwasanya ketika saya setelah selesai kuliah itu saya harus bisa mengabdi buat masyarakat lagi sebelum saya mengabdi buat diri sendiri dan keluarga saya. Itulah yang saya lakukan sekarang di masyarakat. Saya mengabdi kepada masyarakat. Oh, berarti memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat gitu Bang? Jelas, saya harus memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, sekalipun masyarakat nggak menganggap itu bermanfaat. Tapi saya selalu berpikir positif, bahwasanya apa yang saya lakukan setiap hari, setiap waktu, dan setiap detik itu adalah untuk kebermanfaatan masyarakat. Karena saya pernah ini Bang, saya pernah mendengar gitu dari salah satu motivator bahwa ketika orang itu dikenal itu bukan karena kayanya, bukan karena kecantikannya, bukan karena kegantengannya, tapi bagaimana kebermanfaatan beliau ini terhadap masyarakat yang akan dikenang selamanya. Contohnya apa yang dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan kita Bang ya, memberikan kebermanfaatan kepada kita gitu kan, dulunya memerdekakan Indonesia untuk apa? Hari ini kan kita mendapatkan manfaatnya, kita mendapatkan ya banyak hal lah dari kemerdekaan itu. Nah Abang ini kan sekarang sudah mulai nih Bang ya, memberikan manfaat dengan, ya saya tahu lah Abang ini kan sebagai sekretaris jenderal Bang ya, Garda Cendekia, yang hari ini sudah sangat memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat, baik pemuda, baik kepada orang tua, baik anak-anak, mengajarkan banyak hal lah. Mungkin bisa sharing-sharing gitu Bang, Garda Cendekia ini sudah melakukan apa saja gitu. Oke. Berawal dari moto saya ya, bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik manusia dia bermanfaat buat manusia lainnya. Kita selaku manusia tentunya kita punya sisi kemanusiaan, di mana masih banyak orang-orang atau warga sekitar daerah kelahiran kita yang dimana taraf kehidupannya itu masih jauh di bawah rata-rata. Itu yang menjadi keprihatinan saya. Ketika saya pulang nih, Pak Moderator, Riga, saya melihat bahwasanya pergaulan pemuda di kampung itu luar biasa. Saya katakan itu adalah suatu pergaulan yang emang jauh di bawah taraf standar pergaulan gitu ya. Anak muda yang harusnya emang dia berpikir masa depan bangsa, yang harusnya berpikir tentang moralitas bangsa, tapi malah asik dengan nongkrong-nongkrong yang emang itu tidak berfaedah. Dan saya ketika pulang itu, saya tidak tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Saya hanya mengerjakan tugas kuliah, saya hanya tidur, kemudian saya hanya keluar saya ketika butuh. Jadi saya beranggapan bahwasanya apa sih sebenarnya tanggung jawab mahasiswa itu ketika kita pulang? Apa sih tanggung jawab kita itu ketika kita udah menjadi alumni? Itu yang menjadi pikiran saya hingga akhirnya saya berpikir, dan kebetulan waktu itu ada Kang Sidik. Beliau itu menawarkan, kemudian berembuk kita itu bahwasanya emang kita harus merubah, kita harus memotong generasi. Bahwasanya yang awalnya generasinya tidak produktif, harus kita produktifkan. Anak muda itu harus produktif.
Mas Rega. Iya. Anak muda itu harus produktif dengan cara apa? Dengan cara kita harus menggali potensi mereka, mengumpulkan mereka, mengakomodir mereka, kemudian mengarahkan mereka dan membimbing mereka ke arah mana? Ke arah hal-hal yang lebih produktif. Karena itu beban kita selaku mahasiswa dan alumni tentunya bagi saya. Karena saya punya beban moral kepada masyarakat setempat, khususnya di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial kemasyarakatan. Mau dijelaskan? Boleh. 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 Oke, saya jelaskan. Pertama, di bidang pendidikan saya merasakan dengan sangat-sangat merasakan bahwasannya kita masih jauh dari taraf atau level bahwasanya kita mampu untuk menyekolahkan dan mengkuliahkan anaknya. Khususnya di kampung saya. Banyak anak-anak yang dia mau kuliah tapi dia nggak mempunyai kesempatan untuk kuliah. Karena apa? Karena keterbatasan biaya. Itu yang pertama. Satu, jangankan kuliah, SMA saja banyak yang nggak lanjut ya. Lanjut. Kenapa? Mungkin itu karena emang pola sosial hidup pemikiran orang tuanya yang udah kolot, dimana misalkan perempuan itu cukup di dapur dan di kasur, ya kan? Iya. Atau emang pola ekonomi dianya yang emang di bawah rata-rata sehingga dia tidak mampu untuk menyekolahkan. Itu yang menjadi PR saya waktu itu, bahwasanya saya emang harus merubah pola ini, bahwasanya di daerah saya minimal satu rumah itu harus ada satu sarjana. Minimal. Bisa sebisa mungkin tiap orang yang lulusan SMA itu harus kuliah semua. Satu. Yang kedua, yang dia membutuhkan ijazah SMA, yang dia membutuhkan pendidikan setara SMA, tapi dia nggak sempet, akhirnya kita buka apa? Kita buka PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Di dalamnya ada kesetaraan dan kita gratiskan itu, Mas Rega. Kemudian selanjutnya itu ada di bidang ekonomi. Kita melihat bahwasanya anak-anak itu yang masih SMA, dia tuh belum kerja, atau yang udah lulus SMA, dia tuh pengangguran. Akhirnya ketika meminta rokok itu dengan cara paksaan kepada orang tuanya. Kerja enggak, ngerokok, ngudun mau. Iya kan? Iya. Nah akhirnya itu akan jadi permasalahan. Ketika orang tuanya punya mending. Tapi gimana kalau misalnya orang tuanya, dia orang tua udah mah susah, makan aja pas-pasan. Si anak kekeh mau ngerokok, itu yang jadi masalah. Akhirnya apa yang jadi masalah? Konflik antara orang tua dan anak. Itu yang tidak ingin saya sampaikan, bahwasanya anak muda jangan sampai seperti itu, jangan sampai menyusahkan orang tua. Udah mah di dalam kandungan dia menyusahkan, tambah-tambah ketika lahir pun dia masih menyusahkan. Besar pun masih menyusahkan. Masih menyusahkan. Akhirnya kita ngebentuk lewat Garda Cendekia, lagi-lagi lewat perkumpulan kita, bahwasanya kita harus membentuk suatu produk, suatu kegiatan usaha masyarakat atau usaha pemuda, di mana di dalamnya itu yang kerja pemuda dari mereka, ide mereka, dan dijual juga untuk keperluan-keperluan mereka juga hasilnya nanti. Kayak gitu lewat produk ekonomi kreatif dari anak muda. Majak sekali ininya, ada sale, pisang sale, kemudian ada masker atau misalkan hasil kerajinan tangan seperti itu. Itu dari bidang ekonomi. Selanjutnya dari bidang sosial, kita mencoba membantu masyarakat, mengadvokasi masyarakat, bahwasannya kita harus peka terhadap lingkungan sosial kita. Banyak orang tua, nenek-nenek yang emang dia itu secara kemampuan finansial dia gak mampu. Kemudian kurang perhatian dari pemerintah juga, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga itu harus kita bantu fasilitasi, minimal kita bantu mengadvokasi bahwasanya orang seperti ini kita fasilitasi ke pemerintah, bahwasanya orang ini dia tidak mampu dan harus dapat bantuan. Kalaupun enggak gitu dan enggak ditanggapi oleh pemerintah, maka kita sendiri yang turun tangan. Itu entah itu lewat galangan dana, tapi galangan dananya itu enggak lewat minta-minta di jalanan. Tentunya kita lebih pakai cara-cara yang lebih efektif, saya pikir. Kita langsung menghubungi donaturnya. Seperti itu. Banyak sebenarnya. Yang pasti kenapa saya memilih untuk mengabdi dibanding rekan-rekan saya yang udah lulus kuliah rata-rata yang udah kerja, ada yang sudah jadi bos, ada yang sudah jadi supervisor, ada yang sudah jadi manajer. Yang pasti saya punya beban moral yang sangat berat, Mas Rega. Beban moral yang sangat berat, dan ini menjadi catatan saya, bahwasanya impian saya, dan bahwasanya ini juga selain impian, ini juga rencana saya. Saya jangan sampai mementingkan pribadi diri saya sendiri sebelum saya mengabdi untuk masyarakat.
banyak cemoohan tentunya dari masyarakat ke saya bahwasanya ini kok anak teknik kok pengangguran katanya Mas. Iya, biasalah masyarakat. Ya, tahu begitu. Kan ketika kita kuliah S1 jauh-jauh ke Cilegon gitu kan, teknik lagi. Yang harusnya kalau kita sudah bekerja kan sudah lulus langsung kerja katanya gitu kan. Gajinya gede gitu kan kalau anak teknik. Emang gitu jelas. Emang jelas. Lowongan ada gitu kan, tawaran juga banyak. Tapi bukan itu kategori khususan bagi saya. Mungkin oke bagi mereka kategori khususan itu seperti itu Mas. Tapi bagi saya tentu saja bukan. Bagi saya ketika saya bisa bermanfaat buat orang lain itu udah sukses bagi saya. Dan ketika saya mampu untuk memutus mata rantai pendidikan, bahwasanya pendidikan terakhir itu bukan hanya SD SMP, bahwasanya mereka itu bisa kuliah, itu suatu kesuksesan bagi saya Mas. Ketika melihat orang lain bisa bahagia, mereka bisa kuliah, mereka bisa mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan, itu suatu wah luar biasa rasanya Mas ketika emang kita bisa ngebantu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bisa membantu mereka dalam hal pendidikan juga, apalagi sekarang era-era pandemi kayak gini ya, pandemi COVID, saya akan sangat akan sangat senang gitu ketika emang mereka-mereka yang emang mau belajar secara terbatas dengan saya gitu, secara tatap muka gitu ya, di saung-saung kayak misalkan kayak gitu, itu sangat senang sekali gitu sama hal yang seperti itu Mas. Jadi sebenarnya banyak keresahan saya, yang pasti keresahan saya itu adalah saya melihat kondisi real pemuda saat ini, di mana mereka lebih sering senang main gadget dibanding dengan hal yang produktif. Makanya harus kita produktifkan. Ya kan kalau kita lihat dari visi Abang gitu untuk bermanfaat bagi masyarakat itu kan sangat luar biasa gitu, apalagi di hal pendidikan, apalagi di era revolusi industri 4.0, society 4.0, bahwa pendidikan itu penting. Apalagi kita walaupun dari pedesaan gitu, Abang kan dari pedesaan nih, dari pelosok nan jauh di sana ujung Banten, tapi kan kita sudah harus melihat dunia itu sudah berubah, teknologi itu sudah bagaimana ya bergerak begitu cepat, berkembang begitu cepat. Itu kan kalau kita tidak dididik dari pendidikan, itu sangat susah kita untuk bertahan nih Bang ya. Apalagi daerah Abang kan sekarang sudah bukan hanya hutan, bukan hanya gunung, udah ada namanya pabrik. Iya, betul. Yang itu membutuhkan ya strata pendidikan yang tinggi. Gitu. Bukan lagi SD, bukan lagi SMP, minimal SMA gitu kan. Itu kan sebuah visi yang sangat luar biasa. Ekonomi lagi Abang mengatakan bahwa kita itu harus mandiri ekonomi Bang ya. Kita jangan terlalu berharap kepada mungkin pemerintah ataupun yang lain. Kita harus bergerak sendiri Abang dengan mendirikan tempat jualan itu Bang ya. Usaha itu ya? Usaha itu. Itu yang di manage sendiri, marketing sendiri, dibikin sendiri, itu kan visi yang sangat luar biasa, bisa dibayangkan kepada teman-teman yang nonton gitu ya. Bahwa Garda Cendekia ini punya visi yang wah gitu, luar biasa gitu. Ya mungkin ada lagi nggak Bang yang bisa diulik dari Garda Cendekia, mungkin sistemnya yang sangat bagus gitu, apa gimana gitu. Oke. Berawal dari visi kita itu adalah muda, solutif, progresif, dan turun tangan. Tentunya ini bukan hanya sebatas semboyan belaka ya Mas Rega. Muda, solutif, progresif, dan turun tangan. Muda itu ada dalam artian jiwanya jiwa muda. Kita harus punya jiwa muda. Jiwa muda itu jiwa yang dia ingin selalu terdepan, ingin mencari tahu, rasa ingin tahunya itu tinggi. Itu adalah salah satu semboyan kita. Kenapa kita katakan muda solutif? Karena wacana saja nggak cukup, karena kritik saja nggak cukup. Pemuda saat ini rajin sekali saya lihat di media sosial, di netizen, semuanya itu rata-rata mengkritiknya jago. Mereka bukan bidangnya, mereka mengkritik. Tapi miskin akan solusi. Rata-rata tuh kayak gitu. Jadi artinya bagi saya, it's okay. Kritik tuh gak jadi masalah. Ya netizen tuh Bang ya? Gak jadi masalah kritik itu, selagi emang itu dalam batasan normal, dan kemudian kritiknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ketika ditanya misalkan dasarnya, landasan argumennya apa, dia bisa menjawab. Tapi tentunya lebih tepat lagi dan lebih benar lagi ketika kritik kita itu dilandasi dengan solusi. Gitu. Jadi tidak hanya dengan kritik, misalkan ada di tengah jalan, misalkan ada sebongkah, misalkan bukan sebalok kayu, cuma kita foto cepret aja. Wah, ini kayu ngeganggu jalan nih, gitu kan? Cuma foto dikritik aja. Harusnya ini pemerintah tuh harus sigap nih lewat dinas PUPR atau lewat dinas lingkungan hidup untuk membersihkan ini kayu. Padahal kayunya gampang, tinggal ambil, tinggal buang. Itu kritik, nggak salah ya? Nggak salah. Cuman yang salahnya itu dia tidak langsung turun tangan.
tidak langsung memberikan solusi. Oh, solusinya itu saya harus ambil. Saya harus buang ini kayunya, tidak hanya wacana saja. Share di media sosial. Nah, itu namanya mudah solutif. Kemudian progresif. Progresif itu artinya terencana. Ketika kita punya solusi, kita harus rencanakan, plankan. Salah besar ketika tidak plankan, langsung eksekusi, ya plannya mana? Artinya harus ada progres, harus ada perubahan. Gitu. Hari ini kita misalnya hari kayak gini, hari besok misalnya harus targetnya apa ini. Hari besoknya lagi harus emang udah selesai. Itu namanya progresif. Artinya terprogres rencana kita itu. Kemudian diakhiri dengan turun tangan. Nah, tanpa turun tangan semuanya akan hanya jadi wacana. Solusinya ketika hanya di kepala, itu hanya akan jadi pikiran saja. Dan nantinya terbuang sia-sia. Iya. Wacana tanpa aksi itu omong kosong. Omong kosong. Itu tadi. Makanya kenapa harus ada turun tangan, itu wajib. Bagi kita. Jadi kita tidak hanya mau kritisi, tidak hanya punya solusi, tapi turun tangannya harus ada. Harus ada bentuk aksi kita nyata gitu loh. Ketika kita punya masalah atau apapun, ya kita turun. Kalau kita bisa ngerjain, kita kerjakan. Sekarang itu miskin, negara kita tuh miskin sama anak muda yang kayak gitu. Mau punya solusi, mau mengkritisi, tapi dia juga mau aksi turun tangan untuk menyelesaikan masalahnya. Jarang yang gitu Mas Rega, jarang sekali. Makanya saya berharap dengan adanya Garda Cendekia ini tentunya ini bisa menginspirasi setiap anak muda di seluruh pelosok desa tentunya yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin kalau misalkan bisa nanti go internasional nggak jadi masalah. Kita harus mencontohkan itu selagi itu untuk kebaikan. Itu bukan hanya untuk anak muda, untuk akademisi yang kuliah yang dia pulang cuma hanya nongkrong doang di rumah, kemudian tidak bermanfaat buat daerah kelahirannya. Kita harus sadarkan mereka bahwasanya tanah kelahiran kita itu harus kita perjuangkan kesejahteraannya. Banyak orang-orang yang emang dia membutuhkan pendidikan, banyak orang-orang yang taraf ekonomi di bawah. Itu harus kita perjuangkan semuanya karena tiap orang itu harus tiap orang itu punya hak yang sama dalam menempuh pendidikan, gitu kan, dalam menghadapi dalam mendapatkan hidup yang layak. Itu semuanya udah diatur dalam undang-undang toh. Gitu, kita selaku yang udah tahu kita harus mengajarkan itu. Gitu, itu mudah, selektif, progresif, dan turun tangan tentunya. Sebenarnya kalau saya mau bahas terkait Garda ke depan, misalkan masalah SDM-nya, sebenarnya banyak sekali sebenarnya yang harus saya sampaikan di sini. Bahwasanya jarang sekali gitu ya yang saya lihat sekarang itu organisasi yang emang dia itu emang pure tujuannya untuk pengabdian, endless devotion tadi ya. Jarang sekali, khususnya di daerah Banten ini. Tapi bukan berarti gak ada sejauh ini, jarang gitu. Jarang, kenapa? Karena rata organisasi itu ya kebanyakan itu terkadang kegiatan-kegiatannya hanya seremonial belaka gitu, tanpa menyentuh ke akar rumput kayak gitu loh. Makanya Garda di sini kita mau jadi antitesa. Antitesa itu untuk apa? Untuk sekedar untuk memberikan aura-aura positif. Bahwasanya emang organisasi tidak melulu berbicara masalah kegiatan-kegiatan yang seremonial. Kita emang harus turun langsung ke lapangan. Kita harus merasakan keluh kesah masyarakat di lapangan, dan kita harus bisa menyelesaikan problem-problem masyarakat di lapangan. Tidak hanya berbicara kita argumen dari berita atau misalkan dari surat kabar yang didapatkan oleh kita atau dari Facebook. Kita emang harus merasakan sekarang Mas Rega. Harus merasakan apa yang masyarakat butuhkan, apa yang masyarakat keluhkan. Ketika kita udah bisa hidup bersama mereka, baru kita akan sadar bahwasanya kebutuhan mereka itu tidak melulu soal materi. Tidak melulu soal materi. Ketika mereka diperhatikan saja, itu mereka sudah bangga dan senang. Kayak gitu. Gitu Mas Rega. Itu untuk tataran visi, bukan visi ya, moto itu lebih ke arah moto dari Garda Cendekia sendiri. Nah, untuk di tataran SDM tentunya ini masih banyak ya yang harus saya sampaikan. Kenapa? Karena untuk SDM ini kita sebenarnya banyak. Kita tuh bukan dibagi sih, kita terbagi sama pelajar, kemudian mahasiswa, kemudian ada yang lulusan juga alumni, terkadang ada juga yang dosen, terkadang ada juga yang udah kerja gitu, atau pemuda yang nggak sekolah juga. Kita heterogen. Garda Cendekia menerima semuanya, selagi emang dia mau berkontribusi, mau mengabdi. Ingat mengabdi ya, karena kita bukan orientasinya benefit, kita bukan orientasinya profit, tapi kita lebih ke orientasi sosial. Hadirnya Garda itu untuk mengabdi ke masyarakat. Makanya jangan berbicara masalah gaji. Di Garda itu nggak ada gaji, kita bahkan banyak lebih mengeluarkan uang. Lebih banyak berkorban gitu. Lebih banyak berkorban dibanding kita mendapatkan suatu hal. Makanya ketika orang masuk Garda misalkan nanti
dia tidak merasa tidak mendapatkan apa-apa ya, karena emang balik lagi ke orientasi awal di Garda itu untuk ngabdi, bukan untuk huru apa sih bahasanya, untuk hura-hura atau misalkan nyari kekayaan. Nggak ada di Garda tuh, nggak ada kekayaan. Berarti hanya untuk mengabdi, belajar dan berproses itu. Nah, mengabdi tentunya belajar, berproses, kemudian mengabdi. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang ada di Garda. Dari segi SDM, alhamdulillah kita mempunyai ketum yang hebat tentunya. Beliau juga berpengalaman di bidang gerakan, di bidang aktivisme gitu kan. Kemudian di bidang-bidang NGO, non-government organization. Sehingga pola-pola manajemennya itu beliau terapkan ke kita. Kita belajar banyak hal dari dia. Salah satunya Garda itu sebenarnya baru 1 tahun ini Mas Rega, baru 1 tahun, 1 tahun setengahan lah. Kita mau ke tahun kedua, tapi melesatnya udah kemana-mana. Kita udah melesat, kita anggotanya saja sekarang di volunteer udah nyampe 300 lebih. Di volunteer itu kemudian pengurusnya juga belum lagi pengurusnya udah nyampe 60 lebihan. Pengurus intinya ya. Kita ada volunteer, ada pengurus inti. Nah, pengurus inti ini itu nanti yang dia itu yang menggagas setiap program-program kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh Garda. Bahkan kayak kemarin misalkan ada Garda bersama desa. Jadi anak-anak pelajar, volunteer relawan Garda itu diajarkan untuk hidup bersama masyarakat selama seminggu, dan kemudian dia mengolah informasi apa aja yang dibutuhkan lewat batasan atau bukan argumen, bahasanya itu landasan literasi abad 21. Kayak misal literasi digital, literasi sains, kemudian literasi numerasi gitu kan. Jadi banyak sekali di sana itu yang pasti itu tuh untuk nantinya untuk kebermanfaatan buat masyarakat gitu. Nih ada yang menarik nih kalau saya lihat Abang itu, yang Abang kan tadi mengatakan bahwa mahasiswa itu kan jarang sekali ketika dia pulang ke kampung, pulang ke daerah ataupun tempat asalnya itu mengabdi. Nah, alasan Abang gitu Bang secara spesifik Bang ya, di lain Abang ini mahasiswa bidik misi yang tadinya dibiayai oleh negara dan sekarang ingin mengabdi kepada negara, itu alasannya kenapa Abang kan menolak bekerja sekarang kan? Harusnya kan Abang udah berapa tahun ini Bang? Saya udah lulus. Udah ini. Saya tuh sebenarnya saya lulus itu baru kemarin April wisuda itu. Cuman lulus itu saya harusnya bulan April sebelumnya, tahun 2019 berarti. Iya. Harusnya. Cuman saya baru 2020 ya. 2020. Ya, cuman setahun ini. Saya udah hampir ngabdi di Garda itu udah hampir dari mulai tahun 2019. Udah mungkin hampir 2 tahun lah ya. Setahun setengah sekarang gitu. Ya kan kalau kita ngeliat tuh jarang gitu Bang lihat orang seperti apa itu mengabdi kepada masyarakat. Ya, alasannya mungkin apa gitu ya. Iya, alasannya apa gitu. Ngabisin gitu. Tenaganya, idenya, pemikirannya, gagasannya, bahkan materi, bahkan uangnya gitu Bang. Buat masyarakat itu kan jarang sekali gitu Bang, tanpa ada alasan yang jelas. Biasanya nih orang abdi ini Bang biasanya tujuannya benefit, nyalon dewan contohnya, atau nyalon lurah, nyalon yang lain, nyari basis gitu ya, kekuatan gitu. Terus terang ini saya berbicara jujur Mas Rega, saya itu berasal dari keluarga yang dibilang susah, ya emang susah sekali gitu, dimana kehidupan saya itu pas-pasan. Orang tua terkadang jangankan berpikir, saya tuh dulu waktu SMA tuh jangankan saya berpikiran kuliah Mas, saya jangankan berpikiran kuliah, saya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saja itu udah beruntung banget gitu. Bahkan terkadang ada dalam sehari orang tua itu nggak dapat apa-apa uang, sehingga kita harus ngutang kayak gitu kan untuk mengisi kebutuhan kita sehari-hari buat makan gitu. Bapak saya itu supir angkot, bapak itu supir angkot Mas, ibu saya itu ibu rumah tangga. Jadi kalau supir angkot itu kalau misalkan ada muatan dia dapat uang, kalau gak ada muatan ya Allah alam gitu. Kita mau makan apa gitu kan. Sehingga saya sadar betul gitu bahwasanya yang mempengaruhi ekonomi itu adalah pendidikan. Sebenarnya berawal dari sana. Bahwasanya pendidikan itu bisa merubah nasib seseorang. Makanya saya benar-benar sadar gitu gimana susahnya saya dulu gitu. Gimana orang tua saya hampir tiap hari berantem gitu kan, cuma gara-gara besok mau beli apa. Ketika besok gak ada nasi, uangnya mau pakai uang yang mana gitu kan. Itu sering berantem, kemudian cekcok, sehingga saya tuh terkadang gak betah di rumah Mas. Saya sadar betul itu, saya menyadari bahwasanya hal-hal seperti itu tuh saya gak mau sampai terjadi gitu buat orang lain itu. Jangan sampai apa yang saya rasakan itu terjadi buat orang lain, dimana ada hal kayak gitu di kampung saya gitu, khususnya di daerah saya, minimal di desa atau kecamatan saya. Jangan sampai ada hal seperti itu, meskipun emang itu susah untuk dihilangkan gitu. Terkadang emang
akan selalu ada hal kayak gitu. Cuman minimal saya harus bisa meminimalisir dan membantu. Mereka yang emang mau merubah kondisi keluarganya, tapi mereka terbatas oleh biaya, mereka tuh harus saya bantu gitu. Awal dasarnya itu saya dari sana. Bahwa intinya saya nggak tega gitu loh Mas. Saya nggak tega karena saya merasakan sendiri gimana susahnya, gimana kita bahasanya tuh perasaan ke kita gitu ya. Ketika emang orang tua itu berantem, nggak punya uang gitu kan, cuma gara-gara masalah itu kita jadi akhirnya kan banyak tuh yang broken home gitu. Alhamdulillahnya saya enggak dan saya lebih memilih broken home saya itu ke arah-arah yang lebih positif. Saya lebih memilih ke arah ngaji, saya kemudian lebih memilih ke arah saya harus sekolah, saya harus berprestasi nih. Kenapa? Karena kan dengan saya berprestasi saya akan mendapatkan beasiswa. Dan alhamdulillah saya ketika SMA saya sering jadi juara umum. Kemudian kuliah pun saya dibiayai dengan beasiswa bidik misi. Dari sana saya belajar untuk hidup perih, kalau bahasa Sundanya itu. Iya. Meri. Bahwasanya emang kita hidup tuh kalau mau dapat perah itu kalau bahasa kitanya tuh bisa gitu, berbisa gitu, kita tuh disegani gitu ya. Iya. Itu kita harus perih dulu. Nah, ketika kita udah perih baru nanti kita bisa bermanfaat gitu ya. Kita bisa perah, kita bisa disegani kayak gitu. Tapi bukan berarti saya mau disegani, enggak. Saya nggak mau disegani. Impian saya, terus terang Mas Rega, impian saya mah nggak muluk-muluk gitu. Ketika emang hidup saya ini bisa membahagiakan orang tua dan kemudian warga sekitar, saya bisa membantu mereka, bisa mengukir senyuman di bibir mereka gitu. Itu sudah luar biasa, kado terindah bagi saya, Mas. Saya nggak ada alasan lain, nggak ada alasan apalagi ke arah-arah politik. Saya bukan orang politik tentunya. Karena saya emang juga nggak terlalu tertarik gitu ke arah sana. Yang pasti yang menjadi ke arah ketertarikan saya untuk mengabdi itu adalah karena dekatnya lebih ke beban moral dan pengalaman hidup yang saya rasakan. Itu pahit sekali Mas, pahit sekali, dan saya tidak ingin orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Itu terkhusus orang-orang di sekitar saya. Itu sebenarnya jadi alasan saya. Sangat luar biasa sahabat-sahabat kalau kita melihat ya kehidupan Bang Wawan ya tamu hari ini gitu. Ya, ini mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin Abang ada pesan dan kesan gitu Bang buat sahabat-sahabat yang nonton, ya, buat menginspirasi, buat memotivasi, dan buat merubah pola pikir sahabat-sahabat yang menonton gitu. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat di rumah ya, tentunya bagi sahabat-sahabat yang masih bahasanya tuh terkendala dengan masalah ekonomi, terkendala dengan masalah pendidikan. Jangan jadikan keterbatasan teman-teman itu sebagai alasan teman-teman buat tidak bisa berkembang. Terus terang, kalau teman-teman menjadikan itu alasan, teman-teman lihat saya. Saya saja yang tidak punya apa-apa, bapak saya supir angkot, saya bisa menjadi seperti ini. Apalagi teman-teman gitu yang masih lebih daripada saya gitu, ataupun yang lebih kurang. Artinya apa? Artinya Allah itu sudah menakdirkan, sudah menggariskan. Kalau kita bahasanya itu punya kemauan yang keras untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Jangan jadikan kekurangan itu sebagai alasan teman-teman untuk menghambat teman-teman berkembang. Bagi saya kekurangan-kekurangan itu adalah hambatan atau tantangan lah, bukan hambatannya. Itu lebih ke arah tantangan yang harus kita selesaikan. Intinya jangan pernah pesimis. Kita harus selalu optimis bahwasanya setiap kita ada kemauan pasti akan ada jalan. Ketika kita ada kemauan, semesta pasti akan mendukung kita. Yang penting kita harus keyeng, kalau bahasanya itu. Keyeng itu harus bersungguh-sungguh. Ketika kita bersungguh-sungguh, saya yakinnya jika kita diimbangi dengan doa tentunya, kita diimbangi dengan ikhtiar, tentunya Allah akan memberikan jalan. Apapun itu kesulitannya. Ingat, Allah tidak akan memberikan cobaan atau misalkan ujian yang melebihi kemampuan umatnya. Ketika kita dikasih ujian itu artinya kita bisa mampu untuk mengatasi itu. Gitu Mas. Terima kasih nih Bang. Oke, siap. Terima kasih senior ini sudah datang di Kopi dan Opini hari ini gitu Bang. Ya. Kita sudah banyak berbincang, sudah banyak melihat kehidupan Abang, bagaimana Abang mengabdi kepada masyarakat ataupun yang lainnya. Mungkin kita sampai sini aja gitu Bang. Mungkin kalau ada hal yang lain kita lain hari aja. Siap. Dan yang lain kita berbicara hal yang lain lebih spesifik. Ini kan baru kita pembukaan ini, baru mengenal Abang secara luarnya saja ini. Belum dalam-dalamnya ini sahabat-sahabat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan
abang ini bincangkan gitu pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan.